Jenis Painting Explorer. Kita ketemu malam ini di dalam kuliah sketsa dan still life. Nanti kita akan melihat karya Mbak Naomi dan sekaligus saya akan memberikan satu jenis sketsa dengan tugas yang berbeda dari tugas-tugas yang sudah ada ya. Jadi nanti kita lihat karyanya Mbak Naomi, lalu saya akan masih ada hubungannya ya dengan karyanya Mbak Naomi, tetapi dalam penugasan yang berbeda. Nah, apa itu nanti ya? Tolong nanti diingatkan kalau saya lupa. Alhamdulillah di kelas sudah ada Mas Mul, sudah hadir. Alhamdulillah Mas Adi Riyadi juga sudah. Saya terus waktu ini terima kasih Mas Adi. Tadi saya kuliah giveaway seni lukis abstrak tidak bisa karena ternyata efek kemarin tata itu yang kemarin ke dokter itu terasa lagi. Semoga ini semakin membaik ya. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Adi. Mbak Maria Noemi, selamat malam semua hadir. Terima kasih Mbak Maria yang sudah mengirimkan karya ya. Mas Diko Cerita malam Pak Denny, terima kasih Mas Kes dan Mas Andi juga sudah hadir ya. Dan nanti teman-teman yang merasa sudah mengirimkan tugas namun belum saya komentari, tolong saya diberitahu. Baik, rekan-rekan, kita presensi dulu. Seperti biasa nggih, teman-teman yang ada di kuliah sketsa elementer maupun di Irfan yang bisa mengakses kuliah ini ya. Ada Mas Andi Asrianto sudah di kelas, Mas Pul juga sudah di kelas, Mbak Ida Safian, ada Mas Basquiat Abdullah, Mbak Maria Noemi, Mas Yan Wibowo, Mbak Rosinda Kartika, Mas Adi Riyadi, Mas Diko Cerita, Mas Jongput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Oke, kita sekarang melihat karya Mbak Maria ya. Mbak Maria mengirimkan tugas ke-8 yaitu temanya pasar tradisional, materialnya tinta Cina di kertas, tekniknya garis ya tanpa tambahan efek. Buatlah beberapa sketsa, pilih 3 yang terbaik. Nah ini yang dibuat Mbak Maria, ada toko sayuran ya, ada toko sayuran. Ini toko sayurannya. Terus ada juga toko plastik di pasar. Ini toko plastik. Terus ada pasar pas di jam istirahat ya, makan siang. Ini ya, pasar di saat istirahat makan siang. Tekniknya garis. Oke. Kalau kita lihat garisnya Mbak Maria, ya, artistik, berani ya. Saya akan kemarin ada yang mengomentari seniman ya waktu melihat pameran Painting Explorer Disrupsi Membumi dan melihat sketsanya Mbak Maria itu komentarnya begini. Wah, ini garisnya ya, selain garis spontannya sangat kuat, tetapi sekaligus bisa menangkap bentuk ya. Komentarnya itu untuk mobilnya itu ya, mobil yang dilihat dari belakang. Itu kan mobil itu yang dilihat dari belakang itu kan khas kan bentuknya. Kalau itu tidak digarap dengan tepat, maka akan susah teridentifikasi sebagai mobil. Nah, kalau kita lihat memang goresannya kan buat gitu kan. Nah, goresannya kuat, sekaligus bentuknya masih kena. Nah, kalau kita lihat karya ini goresannya artistik ya, terus tetap ada spontanitasnya. Meskipun ya kalau kita bandingkan dengan yang mobil tadi, keberaniannya agak tidak seberani itu ya, tidak seberani itu.
Kalau kita lihat memang untuk bentuk-bentuk yang cenderung eh, bentuk yang relatif susah atau bentuk yang salah sedikit itu sangat susah teridentifikasi, maka ada kecenderungan Mbak Maria itu agak ada ketersendatan. Tidak selancar bentuk-bentuk eh, yang cenderung eh, kalau toh melenceng sedikit itu tidak ada masalah gitu ya. Contoh misalnya ya, kalau kita lihat ini ya, eh, dari sini aja ya. Ini tetap bandingkan ke sana ya. Kalau kita lihat garisnya ini, garis eh, eh, wadah atau apa ya namanya, wadah dagangan ini ya, wadah dagangannya ini, kayu-kayu ini kan enak kan, enak, terus lancar, spontanitasnya kena, tetapi begitu ke arah ini misalnya orangnya ini ya, orangnya apalagi di sini, ini kelihatan banget tersendat ya. Kelihatan banget ada ketidak spontanitasnya tidak sekuat uh, untuk bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, sketsa jika ada hal seperti ini akan tampak ya, akan tampak. Uh, ini relatif sama kan, ini relatif sama. Jadi harmoni, enak. Tetapi ketika kita lihat ini memang ada ketersendatan ya di sini atau beberapa di sini. Nah, ini enak sekali kan? Ini enak sekali. Tapi begitu ke sini nih, nah tersendat ya. Bahkan eh, tidak ada permainan besar kecil garis misalnya ya. Ketika kita melihat secara keseluruhan di ini ya dagangan sayurnya ini kan aerial perspektifnya kena kan. Bentuk yang jauh dengan bentuk yang dekat gitu. Terus saya baca dulu ya hal lain yang bisa kita diskusikan di karya Mbak Naomi. Mas Andi Asrianto hadir, Mbak Ida alhamdulillah, waalaikumsalam. Mas Songput, selamat malam Pak Denny, izin belum kumpulkan karya. Oke Mas Songput, Mas Andi, saya kemarin ngirim tugas sketsa Pak Denny, tapi lupa kolom tugas yang mana. Oke, baik ya, kita lihat aja begini. Mas Andi ya. Andi Asrianto. Andi. Mas Andi kok nggak ada ya Mas Andi? Mas Andi Asrianto di sketsa ini nggak? Kalau Google Classroom-nya sketsa ini ya, itu ada di deskripsi video ini atau di deskripsi video ya, deskripsi WA, grup WA kuliah sketsa itu ada pengantar ya, ada pengantar sketsa dan Google Classroom-nya. Kalau yang di sini Mas Andi Google Classroom-nya pakai apa Mas? Pakai akun apa Mas? Akun yang dipakai untuk Google Classroom-nya apa Mas? Andi Asrianto nggak ada ya? Asrianto. Nggak ada Mas di Google Classroom sketsa. Tugas Mas Andi belum masuk ya. Tolong nanti dimasukkan ke sketsa nggih. Saya ngirim tugas sketsa. Ya, saya tunggu nggih. Tapi lupa kolom tugas yang mana. Jadi tugasnya dikirim tetap di sketsa kan di Panceng Explorer itu paling tidak kan ada 4 kelas lah ya. Ada 4 kelas yang bisa dikirim. Nah, kalau sit-in kan nggak ada. Ini placement, sketsa, elementer, sama advance. Nah, milihnya yang
sketsa ya, yang sketsa. Tugas 9 ya. Oke, tugas 9 tema makam saya sudah kirim minggu lalu, Pak. Oh, oke, Mbak Ida. Baik. Baik, Mbak Ida tugas 9. Oke. Mbak Ida tugas 9. Mbak Ida tugas 9. Nah, oke, Mbak Ida ada ya. Oke, ini Mbak Ida ini ada ya. Mbak Ida tugas 9 makam ada. Terus sketsa mana ini? Mas Andi, sketsa Mbak Marianomi, idola, ya, api memang kuat ya. Saya tak nyicil bikin, mungkin dikirim ke luar negeri sama Mas Andi, Pak. Mungkin dikirim ke luar, kaget, kaget dikirim dengan kirimannya pesanannya craft ya, mungkin ya. Oke, sekarang kita teruskan ya. Nanti Mas Andi, kalau masih ketemu silahkan ya. Mas Yan, alhamdulillah ini. Hadir Pak Denny, tapi sebelum oke Mas Yan Wibowo ya. Saya kangen ini karyanya Mas Yan Wibowo ini biasanya mengirimkan Mas Yan. Oke, sekarang kita kembali ke apa namanya sketsanya Mbak Maria. Hal lain ya selain apa namanya ketersendatan pada beberapa objek yang terutama adalah objek-objek yang dalam tanda petik ya susah gitu ya. Jadi antara satu objek dengan objek lain itu kan ada objek yang mudah, ada objek susah. Nah itu objek yang secara umum lebih susah itu ada tersendat ya, tidak selancar objek yang lain. Terus yang persoalan lain dari hal yang bisa kita diskusikan dari Mbak Naomi adalah Noemi ya, Mbak Maria Noemi adalah pada ini ya hal-hal yang cenderung background atau hal-hal yang cenderung pendukung yang apa isian-isian ya, lebih cenderung isian-isian. Kalau kita lihat ini karya-karya ini cenderung kurang terasa selesai. Kenapa? Karena isian-isian terutama pada background itu belum tergarap ya, belum kena. Ini memang Mbak Maria Naomi sudah ada aerial perspektif ya seperti tadi ya, perspektif udara, perspektif yang menunjukkan jauh dekat sudah kena. Tetapi isian-isian misalnya tanah ya, ini sebenarnya sudah kelihatan sedikit ya, tetapi cenderung tidak tampak ya. Apakah mungkin karena ini terlalu putih kertasnya ya, jadi hilang, cenderung tidak tampak itu. Mungkin perlu diberi tekanan sedikit ya, meskipun ada yang ini sudah ada ya ternyata ya. Beberapa misalnya kayak kerikil-kerikil atau sampah-sampah gitu kan lebih ini ya, lebih terasa situasi ya, situasi atau kondisi atau keadaan di pasarnya itu lebih terasa ya. Misalnya ini ada sampah-sampah atau ini kan pasar tradisional ya. Backgroundnya ini misalnya ya ada sedikit sentuhan keleweran apa ya yang biasanya kan di pasar-pasar kan ada yang digantung-gantung. Nah itu akan membuat artistik dan terasa lebih ini ya, situasinya itu terasa lebih kentara gitu. Situasinya terasa lebih tampak gitu. Ini juga misalnya ya. Ini ya. Ini mungkin pada background-nya atau begini. Ini yang layer terdekatnya ini terlalu jauh ya, kontrasnya dengan sebelahnya. Jadi
Oke, misalnya ini bisa jadi center of interest ya di sini. Tapi ini mungkin agak lebih jelas ketimbang yang belakangnya. Nah, itu mungkin akan lebih terasa ini ya, ada kesinambungan ya dengan yang di tengah ini. Terus ada beberapa sentuhan-sentuhan ya di background itu akan lebih menarik. Misalnya ini ya, ini kan kita, nah, mungkin sudah ada. Oh iya, mungkin ada, mungkin kurang kurang terlihat jelas ya. Mungkin ini di sini ya. Ini kan kayak papan nama itu ya. Papan nama itu kan ada tulisannya. Nah, sekaligus tulisan-tulisan itu membuat artistik asalkan tepat ya. Kalau kita seperti menulis sketsa memang tidak tepat. Jadi kayak tulisan sketsa ditulisi. Tetapi kalau kita men-sketch tulisan, nah itu atau melukis tulisan itu akan menjadi artistik ya. Yang sering saya katakan kalau di lukisan itu kan melukisi tulisan menulisi lukisan atau melukis tulisan. Nah, gitu. Kalau di sini ada papan nama, kalau kita melakukan namanya ini sebagaimana kita menulis biasa, maka akan lepas ya. Tetapi kalau kita perlakukan seperti men-sketch, nah, itu akan berbeda gitu ya. Oke. Namun ini tetap ya kualitasnya tetap kualitas goresannya, kualitas bentuk, kualitas goresannya A ya. Tetapi ya karena tadi ya ketersendatan dan beberapa hal tadi ya A-nya tidak utuh lah ya. BA ya, BA. BA. Yang ini bisa ini A ini. Amin lah, amin. Ini ya BA. Ini BA belum ya. Ya BA plus berarti ya. BA plus ya. BA plus ya. BA plus. BA plus. BA plus. BA plus ya. 83. 83. Oke, sekarang kita ke Mbak Ida. Saya baca dulu. Mas Yan, sudah ya. Mas Andi, siapa Denny maklum masih gaptek mengirim tugas secara online. Oh, kalau Mas mengirim tugas secara online, itu ini Mas Andi, Mas Kustrita sudah membuatkan caranya ya. Mas Kustrita sudah membuatkan caranya. Itu di grup WA Kampus Painting Explorer itu ada ya di deskripsinya. Itu di situ ada cara mengirimkan. Cara mengirimkan tugas ke Google Classroom. Nah, ini ada nanti di di blogernya Painting Explorer. Nah, ini Mas siapa namanya? Mas Kustrita membuat di versi Android dan versi komputer ini maksudnya ya. Kemarin belum saya perbaiki. Ini versi komputer dan versi handphone ya. Versi handphone dan versi komputer. Nanti bisa dilihat gitu. Ada di linknya ada di grup WA. Ya. Baik. Sekarang kita lihat ke karyanya Mbak Ida ya, Mbak Ida Safian ya, atau Mbak Ida Masri ya, atau Mbak Ida Safian. Ini tugas makam. Ukurannya belum ditulis ya. Oke. Nah, oke. Gini, kalau kita lihat ya perkembangan sketsanya Mbak Ida memang tambah kuat perkembangan sketsanya. Saya masih ingat ya dulu sketsa yang apa ya, yang
kalau nggak salah yang dari atas itu ya, itu eh, kalau dilihat keberaniannya menggores, terus apa dari segi komposisi gitu ya, dari segi keutuhan di dalam karyanya, dari keutuhan di dalam karya, memang kita melihat bahwa karyanya Mbak Ida ini semakin lama semakin semakin kuat ya, semakin berani dan bentuk-bentuknya juga semakin tidak ragu-ragu. Nah, eh, seperti ini ya. Kalau kita lihat ini misalnya, kita lihat kualitas goresannya misalnya. Kualitas goresannya ini kan berani kan, buat kan, loh kan. Nah, terus yang menarik lagi adalah Mbak Ida ini eksplorasi eksplorasi apa tekniknya. Nah, eksplorasi tekniknya ini uh, perlu kita apresiasi dari ini misalnya wet on wet ya, basah di apa ditetesi gitu ya, wet on wetnya, terus cipratannya ya, cipratannya mungkin ini dengan apa ditutul-tutul tetapi secara acak mungkin ya seperti itu ya. Artinya kita melihat suatu efek-efek yang berbeda yang itu akan sangat membuat apa namanya? Membuat sketsa ini menjadi dinamis ya. Menjadi enak menjadi dinamis karena adanya berbagai variasi ya, terutama variasi tekniknya. Um, Namun hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut adalah pertama proporsi bentuk-bentuk ya. Proporsi bentuk itu uh, perlu kita pertimbangkan misalnya begini ya. Ini saya nggak tahu apakah ini memang betul seperti itu atau memang tertangkap kurang proporsional. Kalau kita lihat bentuk seperti ini ya, bentuk apa makam atau maisan ya kalau di Jawa, maisan atau kijing ya, kijing. Dengan proporsi seperti ini adalah kijing bayi ya gitu kan, kijing bayi. Paling tidak kalau itu yang sering saya lihat ya di Jawa, di tempat saya di apa di Sukoharjo Kendal maupun di Jogja gitu. Kalau bentuk-bentuk seperti ini, proporsinya seperti ini kijing bayi. Nah, kalau kijing bayi, paling enggak yang kijing bayi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kan. Biasanya kijing atau makam bayi itu sangat jarang kan. Karena bayi itu jarang kan bayi meninggal kan sekarang kan. Jadi bayi itu kadang hanya 1, 2 di antara kijing-kijing orang tua. Ini pun masih tampak ya ini agak lumayan ya proporsional. Nah, tapi saya nggak tahu apakah memang di tempat bisa jadi kan di tempat Mbak Masri kijingnya memang bentak-bentak seperti ini. Ini dari segi bentuk ya, dari segi bentuk. Terus perspektif juga ya, perspektif tapi nggak terlalu bermasalah. Misalnya ini ya, kemiringan ini dan ini, nah ini terasa nggak enak ini terlalu miring ke sana, mestinya set, kan gitu kan, ya kan. Kalau kita ambil titik lenyapnya, ini agak miring ke sini, nah, gitu. Tapi tidak terlalu bermasalah. Nah sekarang saya akan melihat yang paling bermasalah karena ini dari kemarin muncul ya, yaitu blok hitam yang terlalu banyak dan itu hanya untuk satu bidang tertentu. Misalnya ini blok hitamnya ini ya, ini sangat atau terlalu kuat ya, terlalu kuat sehingga terasa bolong. Nah, seperti ini. Ini bloknya ini ya, blok pohonnya ini terlalu kuat ya, seakan-akan dia apa masif ya, masif banget ya, terlalu menghantam ya. Kalau ini kan mending ya, ini kan masih ada putih-putihnya,
masih ada abu-abunya, jadi terasa enak teksturnya. Oke, mungkin ini pakai teknik blok misalnya, yang di belah ini blok, nggak apa-apa. Tetapi begini, bagaimana agar ini background 3 pohon ini tidak mengalahkan objek utamanya. Objek utamanya kan ini kan, kincingnya ini. Ini bisa jadi malah sekaligus diblok sekalian. Jadi bukan pohon yang benar-benar hitam pekat berjajar 3 begini kan, tetapi diblok sekalian, terus ada sedikit-sedikit garis putih ya, garis putih negatif gitu ya, garis putih negatif beberapa. Nah itu mungkin akan lebih ini ya, lebih menjadikan ini terasa gelap ya, terasa berbackground gelap ya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini pohon yang segini gelap ini kalau gelapnya ini dihantamkan sekalian dengan rumahnya, ini kan lebih terasa angker kan rumahnya. Ini kan rumahnya ini kan rumah apa namanya? Rumah di pinggir kuburan, terus dia berdekatan dengan pohon besar, tapi seterang ini kan gitu kan kurang ini ya, kurang serem kan. Nah ini digelapkan aja sekalian dengan rumahnya. Jadi bloknya ini tidak hanya untuk pohon. Jadi begitu ya. Tapi kalau kita lihat ya secara keseluruhan memang karya ini sudah terasa ini hadir kompak sih, gitu, Kak. Enak ini. Ini nilainya sebentar. BA pasti ya. Cuma apakah sudah berani ke A sampai seperti ini? Kualitas garisnya oke, bentuknya juga oke, variasi berani lah ya. Tapi min lah ya. Amin min lah. Amin min ya. Amin min ya. Amin min ya. Amin. Amin min ya. Amin min. Amin min 89. 89 ya. Waduh. 89. Oke, saya baca ya. Terima kasih Pak. Mana ini tadi ya? Ini baru saya coba cari. Oke. Mbak Maria Noemi, terima kasih atas masukannya Pak Denny. Saya grogi diajak ngobrol sama penjual sambil gambar and plan R. Itu memang salah satu Mbak Maria ya. Itu memang salah satu ini tujuan apa namanya? And plan R ya. Menguji mental seniman ya. Menguji mental seniman memang menjadi salah satu tujuan. Jadi nanti kalau hal seperti itu sudah terlewati ya, lukis dilihat orang sudah nggak masalah, sudah nggak kalau itu akan jauh lebih ini ya, lebih enak gitu di studio gitu, jauh lebih enak ya. Itu memang salah satu bonus penting ya, bonus penting and plan R on the spot itu interaksi dengan penonton. Itu yang tidak bisa didapatkan di dalam melukis di studio. Ketika kita di luaran gitu, itu kita harus benar-benar menata hati kan. Iya bisa jadi yang menonton itu seniman gitu kan. Apalagi kalau teman-teman misalnya membuat sketsa di Jogja, itu bisa jadi yang menonton di pasar ya seniman-seniman kan juga belanja kan, ngeterke bojone lah misalnya nonton sketsa ya wah ini biasanya mahasiswa ya kan gitu. Itu jadi memang salah satu gitu ya asiknya, tapi memang awal-awal memang seperti itu, tapi lama-kelamaan kita menjadi biasa.
Terima kasih Pak Andi. Pas seperti itu ya udah, kita biarkan aja misalnya, ya kita tetap harus ya, dia ngajak ngobrol tetap kita layani, kita nggak boleh tidak bersosial kan. Tapi sekaligus melayani itu sekaligus kita ya berkarya dan apa tetap melukis sambil menata hati. Malah bagus itu, saya suka itu. Terima kasih Pak Andi. Luar biasa Mbak Naomi, makin lincah, asik lah ya. Ya, mantap Mbak Ida. Wah ini tone goresannya berani ya. Kijing Nissan Pak. Betul Nissan ya Kijing. Tapi Nissan kan sekarang sudah tidak produksi di Indonesia ya. Tapi mobilnya masih banyak. Iya, itu kuburan umum di kampung sini Pak. Banyak yang balita memang. Oh gitu ya. Oke, memang berarti dari proporsinya memang anak-anak ya. Malah bisa terkesan angker mistis ya, kuburan bayi, ngono hantu bayi. Jadi ini Casper-Caspernya banyak. Amin ya. Oh, salah nebak. Ya, masih mending diajak ngobrol. Yang bikin buyar adalah jika hujan. Aduh, bismillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak pelajaran hari ini. Oke, baik, sama-sama. Mas Andi Pribon sudah ketemu belum ya, Mas Andi? Kira-kira ngirimkan di mana? Terus jangan-jangan ngirimkan di kuliah seni lukis Edvan, jangan-jangan ya, Mas Andi ya. Saya cari ya, Mas Andi ya. Mas Andi. Terus kalau enggak, atau kita tunggu aja ya. Kita tunggu Mas Andi sambil saya bikin tugas tertentu ya. Nah, begini teman-teman ya. Saya akan memberikan tugas yang berbeda, sketsa ya, dari tugas yang sudah ada. Ini terkait pasar juga, begini-begini. Kalau teman-teman selama ini kan, misalnya en plein air ya, pergi ke pasar, atau ke sawah, atau ke sungai, atau kemanapun, itu melihat ke sana, melihat objek, terus di sketsa. Nah, jadi saya mengatakan ya lukisnya ojo sing dibayangke terus dilukis bukan. Nah sekarang malah kebalikan. Ini tugas ini adalah tugas khusus ya, tugas khusus yang sudah melakukan berkali-kali en plein air ya. Ya paling nggak sudah melakukan berapa ya? 10 kali en plein air lah, sudah melakukan 10 kali en plein air. Sekarang yang dilukis justru pengalaman. Nah gitu ya. Sorry, yang disket adalah pengalaman. Yang disket adalah pengalaman. Maksudnya begini, objeknya pasar, pasar tradisional. Maksudnya pengalaman itu begini, dan ini sketsanya itu adalah sketsa yang nantinya bisa bisa diterapkan untuk lukisan. Dibayangkan ya, bukan sketsa preliminary sketch. Kalau kita mau membuat lukisan kan di sketch dulu itu di kanvasnya. Bukan itu, tetap saja fine sketch ya, sketch final di kertas. Tetapi bisa jadi sketch itu akan kita pindah di dalam lukisan. Sketch itu akan kita wujudkan di dalam lukisan. Nah, cara kerjanya begini. Silakan teman-teman merasakan pengalaman, kalau ini objeknya pasar tradisional, pengalaman pasar tradisional. Artinya pengalaman pasar tradisional itu ya teman-teman ke pasar, teman-teman belanja, teman-teman beli, teman-teman coba belusukan ke sana kemari, dirasakan baunya seperti apa, beceknya seperti apa, bersihnya seperti apa. Kalau teman-teman itu transaksi, apakah itu menyenangkan ataukah itu membuat tidak menyenangkan. Nah, ini kan pengalamannya beda-beda. Nah, terus sesampai rumah, ini sketsanya di rumah ini. Sesampai rumah, ambil kertas kayak gitu. Ya kalau bisa agak besaran lah, A3 gitu ya, A3. Teman-teman rekan-rekan sketch itu, pengalaman di pasar itu. Terutama
konsentrasinya tidak pada bentuk. Kalau yang kemarin kan sudah di pasar bentuk, kita kita asumsikan teman-teman sudah menguasai bentuk itu. Nah, sekarang yang di sketch adalah rasa itu, pengalaman itu. Misalnya kalau teman-teman merasakan bau anyir, ya itu. Kok sketsa bau, oh yang pasar kok bau anyir. Nah, bau anyir itu kira-kira dengan sketsa piye kan gitu kan. Terus misalnya teman-teman merasa ketika bertransaksi itu jelai gitu ya, apa ditawar-tawari terus ada misalnya orang tua terus nggak mau beli ditawani. Itu jengkel misalnya ya, jengkelnya itu mengekspresikannya bagaimana? Ah, itu ya. Itu. Atau misalnya teman-teman di sana adalah pas hujan. Kalau di pasar pas hujan itu rasanya piye kan gitu ya. Nah, itu coba di-sketch ya, di-sketch dengan uh, apa imajinasi tertentu. Baik ya, saya buat tugasnya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Uh, ini berarti sketsa ya. Ini saya tutup dulu. Ini saya tutup ya. Nah, berarti tugas ke 26 ya. Tugas ke 26. Tugas 26. Tugas 26 ya. Sketsa pengalaman tentang pasar tradisional ya, tentang pasar tradisional. Pertama adalah langkah ya, cara pengerjaan. Cara pengerjaan. Satu pertama ya, pergi ke pasar tradisional. Rasakan keadaannya, baunya ya, rasakan keadaannya, baunya, terus rasakan situasinya lah ya. Situasinya, baunya, terus apa lagi? Panasnya, kotornya, transaksinya. Mungkin ada copet mungkin ya, transaksinya. Dan lain-lain. Pergi ke pasar tradisional, rasakan situasinya, baunya, panasnya, kotornya, transaksinya, dan lain-lain. Ya kan? Terus yang kedua, sesampai rumah ya, usahakan cepat ya, jangan terlalu lama nanti salah lupa, rasanya salah lupa ya. Ramenya, panasnya, kotornya. Sesampai rumah, buatlah sketsa yang menggambarkan, bukan menggambarkan ya, yang mengekspresikan lah, betul. Tapi bukan ekspresif ya, bukan bentuk yang cenderung ekspresif, bukan ya, mengekspresikan dalam artian mengungkapkan ya. Buatlah sketsa yang mengungkapkan atau dalam kurung mengekspresikan tentang pengalaman itu. Oke, ini saya dulu ini ya. Tugas ini untuk yang telah
membuat sketsa membuat N plein air sketsa pasar tradisional dan sudah beberapa kali atau minimal 10 kali melakukan sketsa and plein air. Tugas ini untuk terus sampai di rumah buat sketsa yang mengungkapkan mengekspresikan tentang pengalaman itu ya. Gunakan seluruh teknik yang dikuasai, dapat menggunakan bentuk deformasi. Apa itu bentuk deformasi? Nanti silahkan cek di tugas ini ya, tugas elementer, videonya ada ya. Gunakan teknik edukasi dapat menggunakan bentuk deformasi. Hasil sketsa ini dimungkinkan untuk dipindah atau diwujudkan dalam lukisan. Nah, ini ya. Jadi sketsa pengalaman tentang pasar tradisional. Tugas ini untuk yang telah membuat N plein air sketsa pasar tradisional. N plein air itu ada yang menyebutnya, tapi salah ya, on the spot ya. N plein air atau on the spot, sketsa pasar tradisional dan sudah beberapa kali, minimal 10 kali melakukan sketsa N plein air. Cara pengerjaan: pergi ke pasar tradisional, rasakan situasinya, baunya, ramainya, panasnya, kotornya, transaksinya, dan lain-lain. Sesampai rumah, buatlah sketsa yang mengekspresikan tentang pengalaman itu. Gunakan seluruh teknik yang dikuasai, dapat menggunakan bentuk deformasi. Hasil sketsa ini dimungkinkan untuk dipindah dalam lukisan ya. Material tinta Cina di kertas ukuran minimal A3 itu berapa senti ya? Ya A3 gitu aja ya. Oke, gitu nggih teman-teman ya. Ini saya tugaskan. Baik, saya baca lagi ya. Saya mana nih? Mbak Maria, mana ini ya? Andi sudah Pak, salah kamar kirimnya di mana ini? Salah kamar kirimnya. Belum muncul Pak gambarnya. Belum muncul. Sudah ya sekarang ya. Wah, menantang lagi nih. Oke, terima kasih Mbak Maria. Saya jadi ingat tugas sketsa waktu di SMSR. Tugasnya adalah mensket bau. Nanti jadi rasa yang tampak. Oke. Ngelukisnya sambil tutup hidung ya Om. Tapi nggak apa-apa jika sih daripada tutup mata. Mas Mul, kalau Sujoyono jiwa yang tampak atau ketok ya. Sujoyono terkenal dengan slogannya jiwa ketok. Oke. Mas Andi mana ini? Mas Andi, tugas sketsanya di mana? Atau nanti di mana aja ya? Sudah Bang? Ini Andi, Mas Andi. Saya cari lagi ya. Mas Andi. Muhammad Aldi Handika. Rafa Suwandi. Mas Andi belum ada ini. Asrianto. Nggak ada. Di sketsa ya Mas ya. Mungkin di anu ya, sebentar. Mungkin di tugas
tugas advance mungkin ya. Andi, nggak ada juga. Oke, kalau gitu saya tunggu aja ya. Kalau toh nggak sekarang, besok ya. Untuk pekan besok nggih, Mas Andi ya. Oke, rekan-rekan, Mas Andi, mohon maaf nggih, saya tidak menemukan sketsa Mas Andi. Mas Andi silakan nanti bisa mengirimkan di Google Classroom apa namanya, sketsa ya. Cara mengirimkannya ada di ini ya. Cara mengirimkannya ada di grup WA Kampus Painting Explorer di deskripsi. Google Classroom-nya ada di ini ya, di deskripsi ini. Kalau nggak bisa, nanti coba saya benahi. Ini ya, saya ini agak saya kirimkan ya. Ini ya kuliah sketsa, salin undangan ya, Mas Andi. Bentar. Ini atau Mas Andi belum kesini ya, salin undangan kelas. Saya kasihkan ini aja ya, di ini ya, ini Google Classroom-nya saya ganti. Nah, ini terus mungkin belum di sini mungkin Mas Andi. Nah, undangan saya undang aja Mas Andi ya. Andi Asrianto. Andi Asrianto. Oke. Ini nanti silakan di apa? Dilihat ini apa namanya? Pengantarnya ya, pengantarnya dan Google Classroom-nya. Baik, naik aja Pak Denny. Oke, baik. Oke, ini sudah belum saya kirimkan ya. Ini ya, barusan Mas Andi saya kirim ini grup WA-nya, terus nanti silahkan cari di sini. Cari di sini. Ini Mbak Ida, ini sudah tadi ya makam ya. Next, oke, besok tak kursus dulu sama Mas Mul cara kirim tugasnya. Sama putrane jenengan langsung ngerti ya. Nek cah anak-anak kita itu jauh lebih tahu ya hal-hal seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.